Sadatul Afadil, Hadratul Mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kita hormati, Bu Bupati Purbalingga. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suroto selaku asisten pemerintahan. Kita mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas keterlibatan dan kepedulian pemerintah Kabupaten Purbalingga di dalam aksi kemanusiaan peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yang kita hormati Sohibul Hajat Mas Enan beserta seluruh tim aliansi kemanusiaan Purbalingga untuk Palestina. Baru ngobrol dan baru tahu Mas Enan satu alma mater pesantren dengan saya. Cuma selisih jauh. Saya mondok tahun 96 sampai 99. Beliau tahun 2005 sampai 2009. Saya jadi merasa tua sekali. Yang kita takdimi Takmir Masjid Agung Darussalam Kabupaten Purbalingga beserta seluruh jajaran pengurus dan seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita dihimpun oleh Allah di dalam masjid yang kita cintai ini, tempat yang mulia ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, all is on Rafah. Kota Rafah sendiri adalah kota di bagian selatan Qita'u Gazzah atau jalur Gaza, di mana di kota inilah terdapat pos imigrasi berbatasan dengan negara Mesir yang selama diisolasinya Gaza sejak tahun 2007 menjadi satu-satunya akses untuk bisa masuk ke Gaza yang diblokade. Bagi kami, Rafah memiliki tempat tersendiri di hati karena kenangan yang tidak akan terlupakan dalam kunjungan kami sebagai relawan di Gaza antara tahun 2012 dan 2013. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz cerita Rafah kayak oh pernah kesana po? Pernah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti bisa di googling Salim Afilah menunaikan amanah ke Gaza, itu nanti ada di beritanya Sahabat Al-Aqsa, beritanya Hidayatullah, dan beberapa kantor berita yang lain, dan ada dokumentasi di sana. Kenapa Rafah menjadi kenangan tersendiri? Karena di Rafahlah, di pos perbatasan Rafah, tempat kami memasuki Gaza dan ditangani oleh
keimigrasian Palestina dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Ismail Haniyah dari Hamas pada saat itu, sampai hari ini saya merasakan pos imigrasi Gaza di Rafah, pos imigrasi negara Palestina di Rafah adalah pos imigrasi paling ramah dan paling indah yang saya lewati sepanjang hidup saya. Loh, memangnya Pak Ustadz sudah pernah kemana saja? Ini pertanyaan lagi. Ini gara-gara pondoknya Mas Senan ini. Jadi saya dulu waktu mondok salah ambil lauk, Bu. Itu ada ceritanya tersendiri. Dulu ketika di pondok, malam-malam, karena kamar saya itu tepat di sebelah kanan, dalamnya Allahu Yarham Ki Haji Mu'tamid Khalil. Jadi sebelah kanan dalam kidul, kita menyebutnya dalam kidul pada waktu itu kamar saya. Jadi saya ini santri paling sering dipanggil kalau ada apa-apa di dalam. Jadi misalnya malam-malam Pak Kiai pengen ditemani nonton Sampdoria lawan AC Milan. Gitu. Zaman dulu Liga Italia masih sangat populer di Indonesia. Itu biasanya panggilannya Salim, dalam, masuk ke, pakai kof kol-kolah kubro. Salim, masuk ke. Saya biasanya masuk. Pada suatu malam saya dipanggil itu jam 9:30. Salim, dalam Pak Yai, masuk ke, siap, masuk. Ternyata bukan diajak nonton bola malam itu, tapi diminta nemenin makan. Pak Kiai itu baru kondur acara bersama Pak Bupati, belum sempat makan malam, sementara keluarga sudah sare semua, sehingga beliau, aku nek mangan kok dewekan ya ora kepenak ya. Jadi kiai saya masa kecilnya di Majenang, Sidarja, Cilacap, jadi kita tetap bersatu, kita kompak, bicara kita ngapak. Lah ya ora kepenak ya mangan dewek kayak gue. Terus saya dipanggil untuk menemani makan. Nah ketika menemani makan itu, nasi saya diambilkan, tapi lauk saya diminta ambil sendiri. Nah di piring besar yang berisi lauk itu ada semur. Ya, masakan dengan kuah kental warna coklat kehitaman, dan di semur itu ada irisan besar dan irisan kecil. Namanya santri, niatnya takziman kepada guru, takriman kepada guru, maka tentu ketika disuruh ngambil lauk, saya milih yang potongan kecil. Mau ada potongan besar, potongan kecil, ya milih yang kecil. Saya milih potongan yang kecil, kemudian Pak Kiai ngambil yang lauk potongan besar. Kemudian beliau mulai makan dan saya kemudian diperintahkan ikut makan. Begitu beliau sudah mulai makan, itulah saya sadar yang potongan kecil itu daging sapi, yang potongan besar itu terong. Saya dalam hati merasa celaka, ya Allah, celaka kuaner sama guru. Dening aku makan karo daging, gurune makan karo terong. Ya apa-apaan sih Kiai ya, kayak gue. Nah, maka kemudian sepertinya Pak Kiai memahami kegundahan hati saya yang kemudian makannya cimit-cimit sampai dagingnya itu tidak berani saya makan. Itu beliau kemudian mengatakan, Salim dene ngampuh temen ya, mangane karo daging. Ya kayak bule gitu. Apa besok bakalan keliling dunia apa ya? Jadi Pak Kiai mengatakan, apa besok akan keliling dunia apa ya anak ini, katanya begitu. Tabarakar Rahman, bulan Februari 2015 saya mendarat di Bandara San Francisco, negara bagian California, Amerika Serikat. Itu benua kelima yang saya injak. Alhamdulillah Asia sudah, dari Jepang, Taiwan, Hong Kong, di utara sampai ke negara-negara seperti Saudi, Jordan, kemudian Emirat, Qatar, Kuwait, Oman di barat. Australia juga sudah, Mesir juga sudah, Eropa juga sudah. Dari Inggris, Jerman, Belanda,
Ceko, Austria, Swiss, dan beberapa negara yang lain. Sampun. Ini benua kelima yang saya injak. Saya nangis, Pol nangis. Teringat bahwa apa yang diucapkan guru itu doa. Masya Allah, hatta salah ambil lauk kalau niatnya benar, doanya guru itu barokah. Kak, tadi kembali ke cerita di Rafah, jadi saya sudah memasuki pintu gerbang banyak negara dan imigrasinya yang kadang ketus-ketus, apalagi sama orang Indonesia yang kulitnya kayak sawo bosok, yang hidungnya pesek, yang tingginya kalah tinggi gitu ya, itu kadang-kadang pandangannya sangat meremehkan. Maka dalam perjalanan itu kami mendarat di Kairo, mengurus beberapa urusan di Mesir, termasuk saya ketika itu diminta mengisi beberapa acara oleh mahasiswa Indonesia di Mesir, mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar. Ini yang membuat saya ngomong sama adik-adik, jangan berkecil hati. Produk lokal bisa bicara di depan produk-produk internasional. Wong lulusan Musyar kok kon ngomong di depan mahasiswa Al-Azhar ya. Bukan cuma mahasiswa Al-Azhar, mahasiswa di Madinah, mahasiswa di Ummul Qura, mahasiswa di perguruan tinggi terkemuka di Timur Tengah. Alhamdulillah saya pernah ngomong di depan mereka. Artinya ini semangat untuk kita dan orang Indonesia insya Allah tidak kalah. Wong saya dulu itu tidak pede berbahasa Inggris. Begitu keluar negeri malah tambah pede bahasa Inggrisnya. Karena saya kira dulu orang luar negeri itu pinter bahasa Inggris semua. Ternyata tidak. Ketemu orang Singapura itu bahasa Inggrisnya Singaporean English. Don't play while you practice this machine lah. Don't play itu artinya jangan main-main. Jadi bahasa Inggrisnya orang Singapura itu kosakatanya Inggris, strukturnya bahasa Melayu, logatnya Cina gitu. Di Hong Kong juga seperti itu. My sister, your bed is very nice, but the price make me crying. Cut the price. If you don't cut the price, it's the same you cut my hair. Gitu. Jadi akhirnya pede berbahasa Inggris. Apalagi di Inggris sendiri, sekarang itu semakin jarang ketemu orang yang bahasa Inggrisnya kayak Benedict Cumberbatch yang British English itu. British English itu bahasa Inggrisnya gini, Bu. Harry Potter is drinking water. Itu kayak Sir Alex Ferguson itu bahasa Inggrisnya begitu. Itu semakin sedikit, Ustaz. Ada Ustaz Amir Abdullah juga. Itu di Inggris sekarang yang banyak itu bahasa Inggris yang bunyinya, "Hi brother, I want to tell you something and this is very important. You can see chapter 25. Bahasa Inggrisnya orang India. Makanya sekarang saya pede berbahasa Inggris meskipun bahasa Inggris saya mirip tukang becak di Malioboro. Where do you want to go, sir? I'll bring you with my becak, sir. Don't worry, sir. The price is very cheap, loh. Gitu. Jadi ini sebuah percaya diri kita karena Masya Allah muslimin Indonesia ini yang paling ditresnani, yang orang Palestina mengatakan kalian jaraknya paling jauh, tapi di hati kami yang paling dekat. Dan ini ceritanya tadi, begitu kami memasuki perbatasan Rafah, itu opo tumon di imigrasi di Rafah itu, nyerahkan paspor, setelah nyerahkan paspor, itu biasanya kalau di imigrasi negara-negara lain, dipelototin, Bu, diincer pakai kamera, difoto wajahnya, di-scan retinanya, disuruh cap jari gitu kan. Kalau di pintu Rafah itu tidak. Dipersilahkan ketika paspor kita diproses dan kita sudah cap jari untuk diidentifikasi, kita dipersilahkan duduk, minum teh, dikasih kurma sama coklat. Habis itu ditunjukkan Museum Perjuangan Rakyat Palestina, museum mini. Itu di situ ada foto-foto kekejaman penjajah Zionis sekaligus
Di situ ada bagaimana sejarah perlawanan rakyat Palestina dari tahun ke tahun, dari sejak Nakbah 1948. Itu ada ceritanya semua. Begitu selesai semua baru kemudian dikasih, kembalikan paspornya, lalu kami sudah dijemput. Waktu itu dijemput itu pakai mobil Hyundai H1 baru. Saya itu waktu berangkat untuk menjadi relawan ke Palestina itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sudah di briefing oleh ketua tim relawan. Nanti di sana kalau suruh jalan kaki jangan mengeluh. Nanti di sana kalau tinggalnya di dalam tenda jangan mengeluh. Nanti di sana kalau makannya seadanya 2 kali sehari jangan mengeluh. Nanti di sana kalau nggak ada sinyal jangan mengeluh. Nanti di sana pokoknya susah, pokoknya begini. Lah kok lagi baik datang dijemputnya pakai mobil bagus, dreser-dreser, pol kepenake. Orang ana sing blegidik ya kowe. Sekarang baru viral mbak-mbak blegidik. Bakule mie ayam blegidik, mie blegidik. Itu Masya Allah kita merasakan, loh ini kok nyaman mobilnya. Terus kita kemudian dibawa ke Madinatul Gaza, kota Gaza yang terletak di bagian tengah. Di kota Gaza ini kemudian kita disediakan sebuah apartemen lantai 2, diminta nunggu di situ untuk kegiatan-kegiatan berikutnya itu. Jadi di situ tinggal, ternyata ada wifi-nya, internetnya banter. Kemudian makanan itu Masya Allah enak-enak. Akhirnya kita protes sama relawan lokal, Pak Bro, gitu. Ini kok kayak begini, ini namanya nggak berjuang ini kami. Kok dimanjakan kayak begini? Kata beliau, diem. Kalian itu sampai sini sudah berjuang, mewakili seluruh rakyat Indonesia. Aman, tenang, pokoknya kami yang urus. Oh kalian itu juga sudah berjuang, kami juga berjuang. Kita sama-sama berjuang di sini. Lah ini kok tempatnya bagus, tenang. Kalian pengen syahid toh, tempat ini sering jadi sasaran pemboman pesawat, tenang. Agak roto merinding. Ya bismillah, tawakalna ala Allah kan waktu itu begitu. Jadi kita kemudian merasakan Bapak Ibu betapa luar biasa mereka nyambut kita. Ketika kita datang itu paling repot itu bakdo maghrib. Karena kalau bakdo maghrib kita sholat maghrib di masjid mereka, itu kita jadi rebutan. Ya akhi, ta'al, al-asya' ma'ana, al-asya' ma'ana. Kata mereka, ayo makan malam kali ini bareng kami ya, di rumah kami ya. Jadi kami itu sekali makan malam itu bisa harus mengunjungi 3-4 rumah. Kan harus atur perut itu. Supaya bisa kemudian tidak menyinggung hati mereka yang ingin menjamu, pengen akrab sama orang Indonesia, Masya Allah. Salah satu hal yang kemudian Bapak Ibu yang hormat Allah luar biasa. Izin ini saya buka-bukaan, termasuk besok pagi mau buka-bukaan di Masjid Fatimatul Zahra. Di tahun 2012 itu bulan Desember ketika kami ke sana, kita membawa titipan rakyat Indonesia untuk Gaza. Itu tahun itu, masa itu membawa 7 miliar. Kita bentuk dalam bentuk euro, karena euro itu paling ringkes duitnya. Kita bawa ke sana dan ibu-ibu tahu apa yang terjadi berikutnya? Begitu kami mau menyerahkan bantuan itu kepada perwakilan rakyat Palestina, 7 miliar itu, yang kalau kemudian lihat kerusakan yang terjadi di sana di zaman itu saja, 7 miliar itu endi mau. 7 miliar itu kayak, waduh kok cuma sedikit banget, cuma dapat apa di sini gitu. Itu tahu sambutan perwakilannya rakyat Palestina bilang apa Bu? Ini kami terima separuh. Artinya kami terima semua, tapi setelah ini kami mau titip separuh. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kami di Suriah, karena mereka juga sedang kena musibah, apalagi di sana terjadi perang saudara. Tolong ini yang 3,5 kami titipkan kepada Anda, bawa lagi, nanti tolong didistribusikan ke Suriah. Bayangkan. Kehormatannya, kehebatannya, daya tahannya orang Gaza menghadapi ujian-ujian besar dari Gusti Allah itu sedahsyat ini. Apalagi sekarang kita kemudian bercermin melihat, nyuwun sewu Bapak Ibu,
Ini sudah hari keberapa sejak agresi yang dilakukan negara Zionis penjajah pas 7 Oktober. Pun ada yang bisa ngitung, ini hari keberapa? Ya wis, bulan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Bulan ke 8. Leres. Bulan ke-8. Dan Gaza menika tidak menyerah. Pejuangnya juga masih bertahan. Setiap kali ada agresi darat, pasukan Israel masuk, itu tetap dibalas dan banyak sekali yang kemudian tewas di antara pasukan penjajah. Artinya perjuangannya tidak patah, tidak menyerah. Setiap kali pasukan agresor masuk, itu bisa kemudian dipukul mundur dan diserang. Sementara rakyat Gaza yang di dalam Gaza sendiri juga tidak ingin keluar dari Gaza, mereka mau bertahan dengan segala keadaan yang kemudian sangat memprihatinkan. Tidak ada air, tidak ada listrik, makanan sangat terbatas. Kondisi yang sangat parah, tapi mereka bertahan, nggak nyerah. Ini menurut saya sudah sangat istimewa, apalagi ini bulan ke-8. Bayangkan di tahun 1967, negara Zionis penjajah ini berperang melawan beberapa negara Arab, yaitu Mesir, Suriah, Jordania, di backup oleh Irak dan juga Libya disertai Lebanon. Jadi Mesir, Suriah, Jordania, Lebanon di backup oleh Irak dan Libya di tahun 1967. Apa yang terjadi di perang 1967 itu? Perangnya disebut perang 5 hari. Karena negara-negara ini di hari ke-5 menyerah terhadap negara Zionis, sehingga pada saat itu Gurun Sinai wilayah Mesir pun dicaplok oleh negara penjajah Zionis. Coba bayangkan, negara-negara ini menyerah di hari ke-5 ketika berhadapan dengan negara Zionis penjajah. Tapi Gaza 8 bulan tidak menyerah. Itu sudah luar biasa sekali. Ini sudah semboyannya kayak Indonesia di tahun 1945 di Surabaya ketika kita mengatakan merdeka atau mati. Ini sudah di level bagaimana kemudian kita berpekik takbir untuk berjuang melawan penjajah dengan apapun yang kita punya. Ini sudah di level yang sangat luar biasa. Jadi kalau di tahun 1945 Bung Tomo memimpin jihadnya arek-arek Surabaya, itu juga mengejutkan tentara sekutu. Karena bayangkan di Surabaya itu dalam 1 minggu tewas 2 jenderalnya Inggris, Jenderal Guy Ludger Simons dan Jenderal AWS Melleby. Itu di perang Eropa, perang dunia kedua, perang dunia pertama, maupun perang Pasifik, nggak ada kejadian seminggu kok jenderalnya mati loro. Itu hanya di Surabaya. Pada zaman pertempuran Surabaya di mana diinisiasi oleh fatwa resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang menyatakan semua umat Islam dalam jarak yang belum membolehkan sholat di qashar, fardu ain hukumnya untuk mengangkat senjata melawan kedatangan penjajah yang membonceng tentara sekutu. Adapun yang di luar wilayah itu fardu kifayah hukumnya. Tapi santri dari Cirebon, Laskar Hizbullah Sabilillah dari Jawa Barat, Tasikmalaya, dari Ciamis, dari Kuningan, semua bergerak berduyun-duyun ke Surabaya untuk berjihad. Dan semuanya dengan pekik Allahu Akbar, takbir. Jadi konon arek-arek Surabaya itu gak ngerti kalau bunuh jenderal. Taunya ada orang naik mobil bagus di antara barisan tank, ada arek Surabaya membawa mortir tabrak keblar.
Apakah itu melebihi? Itu ya pertanyaannya. Jadi namanya arek Surabaya nggak tahu kalau itu jenderal gitu. Tapi Masya Allah itu perjuangannya luar biasa. 3 tahun kemudian, bocah Purbalingga yang memimpin gerilya, yang namanya Bapak Sudirman, guru SD kok. Guru SD diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, dan begitu ibu kota Yogyakarta diduduki Belanda, presiden, wakil presiden, para menteri ditahan dan dibuang ke Bangka, beliau menyatakan perang gerilya. Sampai sekarang rute gerilyanya itu tidak masuk akal untuk orang yang paru-parunya tinggal sebelah. Dari mana? Yogyakarta, naik ke Gunung Kidul, lalu ke Pacitan, tembus ke Ponorogo, ke Trenggalek, ke Tulungagung, terus ke arah Kediri, muter kemudian ke Madiun, ke Magetan, ke Ngawi. Itu kan medannya kayak apa? Dan beliau memimpin itu dengan penuh semangat luar biasa. Dan itu membuktikan lebih-lebih dengan serangan 1 Maret yang digagas Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Panglima Sudirman bersama Letnan Kolonel Soeharto 6 jam menguasai Yogyakarta untuk membuktikan kepada dunia bahwa sebenarnya TNI masih ada, Indonesia masih ada. Dunia harus mengakui ini terjadi agresi oleh penjajah Belanda. Sama dengan peristiwa 7 Oktober, Bapak Ibu. Pada konferensi Timur Tengah, pra 7 Oktober, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu sudah mempresentasikan peta baru Timur Tengah yang menghapus jalur Gaza. Dipresentasikan di hadapan Saudi Arabia, di hadapan Uni Emirat Arab, di hadapan Mesir, di hadapan negara-negara Timur Tengah semuanya. Rencana ke depan ini sudah nggak ada perlawanan di sini, sudah nggak ada rakyat Palestina. Semua akan tunduk pada kami. Itu sesumbarnya Netanyahu di konferensi Arab Israel. Ini untuk menekan supaya Saudi Arabia segera mengakui dan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Supaya negara-negara di sekitar ini semuanya membuka hubungan diplomatik dengan membuka kedutaan besar di Tel Aviv dan ibu kota mereka, seperti yang sudah dilakukan oleh Uni Emirat Arab, Maroko, dan lain sebagainya. Itu memang dipaksakan begitu. Tapi begitu ada 7 Oktober, serangan umum 7 Oktober itu untuk membuktikan pejuang Palestina masih ada. Dan karena itu maka kemudian Saudi alhamdulillah akhirnya tidak jadi untuk meratifikasi normalisasi hubungan. Negara-negara yang lain kemudian hold, semuanya tunda. Lebih-lebih kemudian hal ini diikuti dengan agresi militer yang sangat keji yang mengarah kepada genosida, ethnic cleansing, pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina. Jadi mereka banyak terinspirasi dari perlawanan kemerdekaan di lebih-lebih Asia Tenggara. Dalam sisi gerilya, ternyata gerilyawan Palestina itu membaca buku Fundamentals of Guerrilla Warfare yang ditulis oleh Jenderal Bintang 5 Abdul Haris Nasution. Karena Fundamentals of Guerrilla Warfare tulisan Abdul Haris Nasution itu banyak mengambil contoh dari apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Jadi kalau begitu ternyata ilmu perangnya orang Gaza sebagian berasal dari Purbalingga. Karena buku itu, Principles of Fundamentals of Guerrilla Warfare, karya Jenderal Abdul Haris Nasution, itu konon menjadi pegangannya Ho Chi Minh, pemimpin gerilyanya Vietnam. Dan buku ini menjadi buku ajar di Sandhurst. Sandhurst itu Akademi Militer Kerajaan Inggris, dan menjadi buku ajar di Akademi Militernya Amerika Serikat, dan juga Akademi Militer Belanda di Breda. Itu jadi buku standar. Konon sanad ilmunya itu dari Abdul Haris Nasution
dari Jenderal Sudirman dari gurunya Kiai Muqaddas, Kiai Muqaddas ini dari ayahandanya, saya lupa namanya, kemudian ayahandanya ini ternyata adalah suami dari Raden Ayu Munteng. Raden Ayu Munteng adalah putri Pangeran Diponegoro dan janda dari panglimanya Diponegoro dari Banyumas yang namanya Raden Basah Mertonegoro. Jadi ilmu gerilyanya itu sanatnya begitu. Yang dulu terbukti sukses digunakan Pangeran Diponegoro, diturunkan ilmunya sampai ke Jenderal Sudirman, sukses digunakan Jenderal Sudirman, ditulis oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, kemudian ini menjadi buku panduan seluruh dunia untuk bergerilya. Ini Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, poin pertama tadi yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah sampai bulan ini, bulan ke-8, dan insya Allah akan terus mereka bertahan, Gaza tidak akan pernah menyerah. Pertanyaannya apa yang membuat mereka begitu tangguh? Ibu-ibu mungkin sudah menyaksikan bagaimana anak-anak kecil di tengah reruntuhan mereka bisa mandi, bermain, di reruntuhan gedung yang temboknya miring dipakai untuk perosotan, main basket, jalan lagi. Bahkan ada anak kecil di tenda-tenda pengungsian Rafah berhasil bikin kincir angin untuk menghidupkan listrik. Kemudian di tenda-tenda pengungsian ini, sekolah masih jalan, gedung-gedungnya sudah hancur semua, tapi ternyata guru-guru ini tidak mau berhenti, tetap ngajar, menghidupkan pendidikan-pendidikan darurat. Seakan-akan mereka selalu yakin, selalu ada masa depan. Mereka berjuang terus seperti itu. Kita menyaksikan bagaimana seorang yang kehilangan hampir seluruh keluarganya dan mengatakan saya sedang menunggu-nunggu. Dan bertanya-tanya kenapa saya tidak mendapatkan kemuliaan seperti keluarga saya. Ini extraordinary, kata orang, ini sangat luar biasa. Saya menarik garis ke masa di tahun 2012 itu akhirnya menyimpulkan bahwa kekuatan mereka ada dalam tarbiyah Qur'aniyah yang berjalan. Jadi ketika saya di sana, saya menyaksikan sendiri halakoh-halakoh Quran itu sangat hidup. Jadwal untuk bapak-bapak ba'da subuh sebelum mereka berangkat bekerja. Jadwal untuk anak-anak dan remaja putri ba'da asar sampai maghrib. Jadwal untuk remaja putra dan anak-anak ba'da maghrib dan ba'da isya. Itu semua masjid di Gaza berjalan jadwal semacam itu. Pagi-pagi habis subuh, kami sholat di salah satu masjid di dekat penginapan kami. Kemudian ketika kami duduk ba'da subuh, ternyata ada halakoh-halakoh Quran. Kami bergabung, ternyata yang bimbing halakoh ini bukan sembarang orang. Seorang doktor bidang ulumul Quran lulusan Universitas Damaskus. Ikut di masjid kampung itu padahal. Masya Allah. Karena memang ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu, Gaza sebelum agresi ini adalah daerah dengan rasio pendidikan tertinggi di seluruh Timur Tengah. Jadi jumlah lulusan SMA berbanding penduduknya tertinggi, jumlah sarjana S1 berbanding jumlah penduduknya tertinggi, jumlah S2, S3-nya tertinggi di seluruh Timur Tengah. Ini ngalahkan semua ibu kota negara-negara Timur Tengah. Damaskus kalah, Amman kalah, Riyadh kalah, Mekah, Madinah saja kalah. Jumlah doktor, magister, dan sarjana S1 berbanding jumlah penduduk. Kuwait kalah, Maskatnya Oman kalah, Dubai dan Abu Dhabinya Uni Emirat Arab kalah, gitu ya. Kuwait kalah, Kairo Mesir saja kalah dengan tingkat pendidikan warga Gaza. Karena memang mereka kalau soal pendidikan luar biasa. Jadi ada anak lulus SMA, nilainya ada yang B, itu malu sekali. Karena sak kampung itu mayoritas A semua nilainya. Ini soal pendidikan. Nah, saya cerita lanjut tadi tentang halakoh Quran di masjid.
kami membaca Al-Quran bergantian, dikoreksi, kemudian diminta untuk menghafal 1-2 ayat untuk dites oleh beliau, kemudian dimaknai oleh beliau, dibacakan tafsirnya, ya, untuk ditadaburi bersama-sama. Masya Allah, indah sekali. Nah, yang menarik, Ba'damat halakoan itu ada seorang yang kami tahu tadi waktu baca Quran dia terbata-bata. Jadi tidak semua orang Arab lancar membaca Al-Quran. Bukan yo kayak awake dewek suruh baca tulisan Jawa, hana caraka. Ya sulit ya. Tidak mudah ya we. Itu dia terbata-bata baca Qurannya. Tapi Masya Allah nasihatnya kepada kami, seba'da halaqah Quran itu begini Bapak Ibu. Kalian wahai orang-orang Indonesia yang kami cintai, belajarlah dari kami. Kami dahulu meninggalkan Allah, maka Allah pun meninggalkan kami. Kami dijadikan terhina di bawah kaki penjajah. Ketika kami dijajah, ada di antara kami mencoba mencari kemuliaan dengan senjata, tetapi itu tambah makin menghinakannya. Ada di antara kami yang mencari kemuliaan dengan jabatan, itu pun tambah menghinakannya. Ada yang mencari kemuliaan dengan harta benda, itu pun tambah menghinakannya. Ada yang mencari kemuliaan dengan pengaruh, itu pun tambah menghinakannya. Sampai pada tahun 1980-an, ada orang tua, tubuhnya cacat, kakinya lumpuh, pakai kursi roda, suaranya kecil, iyik-iyik kayak anak kecil, lirih. Namanya Syekh Ahmad Yasin, ngajak kami untuk kembali ke masjid. Ngajak kami untuk sholat berjamaah. Ngajak kami untuk baca Quran. Ngajak kami untuk paham Quran. Ngajak kami untuk kemudian menghafal sedikit-sedikit. Inilah Syekh Ahmad Yasin yang dengan tekun mengajar kader-kader dakwahnya. Yang waktu itu Ismail Hania masih bocah. Yang waktu itu Khalid Mish'al masih bocah. Yang waktu itu Yahya Sinwar masih bocah. Yang sekarang mereka ini menjadi raksasa-raksasa yang sangat ditakuti negara penjajah. Yang konferensi persnya bisa mengguncangkan Tel Aviv. Ini orang-orang yang luar biasa. Itu dulu dididik di masjid sama Syekh Ahmad Yasin. Bocah cilik-cilik diajak ngaji. Maka waktu itu Syekh Ahmad Yasin diketawakan oleh para pejuang yang lain. Hei Syekh Ahmad Yasin, katanya mau memerdekakan Palestina. Kok tiap hari cuma ngaji? Nah, kapan? Ini loh kalau mau berjuang membebaskan Masjidil Aqsa, kayak kami ini loh bawa senjata. Tapi Syekh Ahmad Yasin tidak mempedulikan itu. Beliau istiqomah, mulang ngaji, ngajak sholat jamaah, terus menata anak-anak muda ini untuk kemudian perjuangannya tertata dengan dilandasi Quran. Sampai beliau kemudian memiliki satu murid namanya Syekh Dr. Abdurrahman Jamal. Yang di tahun 2012 itu Dr. Abdurrahman Jamal diserai memimpin Darul Qur'ani was Sunnah yang membawai sekitar 40.000 penghafal Quran mutkin di Gaza, yang 40.000 penghafal Quran mutkin ini menjadi para pengajar di masjid-masjid, para pengajar di rumah sakit, para pengajar di apotek, di toko, bahkan di corner-corner, di sudut-sudut untuk bisa setor hafalan Quran dimanapun di Gaza. Jadi yang namanya setor hafalan Quran di Gaza bukan cuma di masjid. Di apotek antri obat, timbang nganggur, setor hafalan dilayani. Di rumah sakit antri dipanggil, pasiennya boleh setor hafalan dilayani. Semua tempat umum ada tempat untuk setor hafalan. Masya Allah. Inilah kekuatannya Gaza. Yang sampai sekarang kemudian membuat kita takjub resiliensi atau daya tahan mereka di tengah gempuran yang luar biasa daya rusaknya. Bapak Ibu bayangkan 2,2 juta orang hidup di satu wilayah 1,5 juta kilometer persegi, itu tidak ada seperempatnya Kabupaten Purbalingga sepertinya. Itu wilayahnya kecil, uyek-uyekan, tapi nggak ompol-ompolan. Kalau ompol-ompolan najis ya. Uyek-uyekan saking padatnya,
dan mereka kemudian digempur, diblokade, nggak bisa dapat akses air, listrik, nggak bisa dapat akses makanan, bantuan pun dihalangi sedemikian rupa, sampai hari ini otoritas Mesir itu hanya mengizinkan 150 truk setiap hari untuk bisa masuk ke Gaza, padahal ada ribuan truk antri di perbatasan Rafah untuk bisa masuk mengantarkan amanah bantuan ke Gaza. Kami sendiri di Baitul Mal Merapi Merbabu bekerja sama dengan Al Khair Foundation yang merupakan lembaga LSM-nya penduduk Gaza sendiri. Kita masih punya 45 kontainer tertahan di Kairo belum bisa masuk ke Gaza. Jadi ini menjadi PR besar kita karena memang sebenarnya bantuan-bantuan ini sangat dibutuhkan, tapi betul-betul sangat sulit akses untuk bisa masuk. Beberapa waktu yang lalu Karim Abu Salim perbatasan melalui Jordania itu sempat bisa dibuka dan ada bantuan masuk, tetapi ini lebih tidak stabil karena di situ ada pemukim-pemukim ilegal Zionis yang merampok dan menghalang-halangi truk-truk bantuan. Mereka jarah dan mereka bahkan isinya mereka obrak-abrik keluarkan dari truk dan dibakar. Ini kekejian di atas kekejian yang terjadi di penduduk negara Zionis terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ini fakta yang kemudian memang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kekuatannya orang Gaza di Quran ini yang kemudian terbukti sampai hari ini membuat mereka kuat, terus bertahan. Maka kita sebagai saudara-saudaranya di Indonesia, kita perlu terus mengirimkan hadiah. Kenapa kok saya menyebutnya hadiah, kok bukan sedekah? Karena mereka, saudara-saudara kita di Gaza, sedang mewakili kehormatan seluruh umat Islam di dunia. Karena mereka telah dengan begitu gigih tanpa patah mewakili umat Islam sedunia untuk menjaga tanah yang diwakafkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk umat Islam, dan juga Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita, Masjidil Aqsa, masjid suci yang dibangun kedua kali di muka bumi, Masjidil Aqsa yang merupakan masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Itu mereka yang kemudian terus berusaha untuk mempertahankannya, padahal sebenarnya itu kewajiban seluruh umat Islam sedunia. Mereka bertahan melawan negara penjajah Zionis yang hari ini istilah para pakar hubungan internasional, misalnya Dr. Sofwan Al-Banna Khairuzad disebutkan ini penjajah ini tantrum. Mereka sudah gagal untuk mencapai tujuan objektif dari perang yang mereka lancarkan ke Gaza. Pada 7 Oktober, Benjamin Netanyahu menjanjikan di depan Knesset atau parlemen Israel dalam waktu 2 minggu dia akan berhasil menghancurkan seluruh organ perlawanan Hamas dan Brigade Izzuddin Al-Qassam, termasuk membunuh pemimpin-pemimpin Hamas antara lain Komandan Yahya Sinwar dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini para pejuang masih bertahan. Komandan Yahya Sinwar masih terus memimpin perjuangan. Abu Ubaidah juru bicara masih terus bisa menyiarkan perjuangan meskipun kita mengamati ya makin lama beliau makin kurus. Dari awal ketika 7 Oktober beliau konferensi pers pertama kali ke hari ini itu seragamnya terlihat makin longgar dan makin lusuh. Tapi luar biasa, mereka terus bertahan. Jadi waktu itu Benjamin Netanyahu menjanjikan dalam waktu 2 minggu perlawanan Palestina semua selesai. Perlawanan Palestina semua akan hancur. Rakyat Palestina akan dipaksa untuk keluar dari Gaza dan masuk ke Gurun Sinai yang merupakan wilayah otoritas Mesir. Tapi dalam 2 minggu itu semua tidak tercapai sama sekali, bahkan sampai hari ini terus bertahan. Maka mari kita hadiahkan hadiah terbaik kita untuk saudara-saudara kita di sana, tetap berjuang, tetap bertahan dengan segala resiko yang harus mereka tanggung. Mereka sudah mengorbankan puluhan ribu nyawa, mempersembahkan puluhan ribu syuhada, juga yang luka-luka, kehilangan anggota badan dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak menyerah. Maka mari kita juga jangan menyerah, terus berdonasi,
terus mendoakan, jangan lupakan mereka dari doa-doa kita, dan masih semangat boikot. Insya Allah ini dampaknya terasa. Kita itu niatnya boikot bukan bikin bangkrut perusahaan-perusahaan itu, tapi bikin perusahaan-perusahaan itu sadar bahwa mendukung pemerintahan penjajah yang kejamnya kayak begitu itu goblok. Biar nanti mereka kemudian memikirkan kembali donasinya, sumbangannya untuk negara Israel yang sejahat itu, lalu mereka kembali ingin meraih simpatinya umat Islam, nanti tidak lagi mendukung negara Zionis. Karena negara Zionis Israel hari ini tidak akan bertahan tanpa donasi dari perusahaan-perusahaan ini, dan lebih-lebih donasi dari negara Amerika Serikat. Adapun negara Amerika Serikat, anak-anak mudanya sudah semakin sadar bahwa negaranya ini goblok. Setiap bulan nyumbang tanpa ada timbal balik apa-apa miliaran dolar untuk kemudian mempersenjatai Israel. Maka demo-demo mahasiswa-mahasiswa di Palestina itu malah lebih rajin daripada kita di Indonesia. Karena mereka sudah sadar, ini negara kita digobloki sama Israel berpuluh-puluh tahun untuk terus kemudian mendukung mereka, padahal tidak ada manfaatnya sama sekali untuk negara Amerika Serikat. Generasi muda inilah yang akan kita harapkan nanti membawa perubahan di Amerika, meskipun pilpresnya diikuti dua manula. Agak lain memang Amerika ini, koyo ora ono wong liya gitu. Pak Joe Biden wis pikun, opo-opo lali, klera-kleru. Saya itu sampai nggak tega lihat video-videonya Pak Joe Biden ini, nggak tega karena saking pikunnya parah. Di sisi lain Pak Trump nih, jadi ya wis uzur juga, karena ada lagunya ya, Trump tundang mbokmu, Trump tundang. Sudah waktunya bobok-bobok cantik mereka berdua ini. Kok bisa-bisanya masih berlaga ikut pilpres ini, menunjukkan Amerika itu diambang senja yang tidak terhindarkan. Insya Allah ini optimisme kita semuanya, perjuangan rakyat Palestina tidak akan pernah sia-sia, dan tugas kita sebagai saudara-saudaranya untuk terus menyokong dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Kita dukung Mas Enan dan gerakannya di Purbalingga ini, kita support ya, aksi-aksinya. Monggo dihadiri undangan-undangannya, mudah-mudahan Allah berkahi setiap perjuangan kita. Insya Allah, All Eyes on Rafah hari ini semua mata dunia tertuju kepada Rafah, tempat di mana tenda-tenda bahkan juga menjadi sasaran agresi. Beberapa waktu yang lalu menunjukkan kekejaman yang tak henti-henti dari negara Zionis melakukan genosida dan politik apartheid yang begitu keji, dan sudah banyak negara yang alhamdulillah kemudian berdiri, Afrika Selatan, Spanyol dan lain sebagainya, untuk mendukung negara Palestina menentang penjajahan. Kita tidak boleh tertinggal dari momen sejarah penting, mengingat utang-utang besar kita kepada Palestina. Salah satu penyebar Islam paling utama di Jawa mendirikan kota yang sesuai dengan nama kota kelahirannya, nama kotanya Al-Quds. Orang Jawa menyebutnya Kudus. Al-Quds itu Yerusalem, didirikan oleh Sayyid Ja'far Shadiq Al-Maqdisi, Kanjeng Sunan Kudus yang memang asalnya dari Baitul Maqdis atau dari Palestina, dan beliau membuat masjid di kota Al-Quds juga dengan nama Masjid Al-Aqsa Menara Kudus yang kita kenal sekarang. Itu utang besar luar biasa. Utang berikutnya Mufti Amin Al-Husaini dari Palestina yang mensyiarkan kemerdekaan kita, dan utang besar ketiga seorang pengusaha Palestina yang kemudian menyumbangkan hartanya untuk misi diplomasi Indonesia di luar negeri lewat Haji Agus Salim dan Abdurrahman Baswedan yang waktu itu adalah Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.